Nadira belum pernah melihatnya sebelumnya. Di sebelah wanita itu, berdiri seorang wanita parubaya yang dandanannya cukup menor, sepertinya ibunya, yang ikut menimpali dengan antusias. Dan yang paling membuat hati Nadira hancur berkeping-keping adalah sosok wanita lain yang berdiri di sisi Gilang, ikut tertawa dan menunjuk-nunjuk tas yang lain. Wanita itu tampak sangat sehat, segar, dan penuh energi, mengenakan blus berwarna cerah dan celana jeans. Wanita itu adalah Winda, kakak iparnya. Wanita yang katanya sedang sakit keras, terbaring lemas tak berdaya di rumah. Rasa sakit yang menusuk langsung menghantam ulu hatinya. Begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini adalah sebuah konspirasi. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan secara berjamaah oleh orang-orang terdekatnya. Suaminya, kakak iparnya, mereka semua telah menipunya mentah-mentah. Uang yang ia transfer pagi tadi, yang katanya untuk membeli obat mahal, kini telah berubah wujud menjadi tas tangan mewah, pakaian desainer, dan barang-barang lain yang ada di troli belanjaan itu. Mobilnya, yang ia izinkan untuk dipakai dalam sebuah misi kemanusiaan palsu, kini menjadi kendaraan untuk memfasilitasi perselingkuhan suaminya. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang bahagia. Gilang tampak begitu perhatian pada wanita muda itu, sesekali merapikan rambutnya atau membisikkan sesuatu yang membuatnya tertawa. Winda, sang kakak, terlihat sangat mendukung dan akrab dengan wanita itu dan ibunya. Mereka semua tampak begitu nyaman satu sama lain, seolah ini bukanlah hal yang pertama kali mereka lakukan. Nadira hanya bisa mematung di kursinya, menyaksikan sandiwara itu dari kejauhan. Matanya panas, tapi anehnya tidak ada air mata yang keluar. Rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam, sudah melewati batas kesedihan dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih kelam, dan lebih berbahaya. Amarah. Ia mengeluarkan ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan tatapan yang tajam dan dingin tertuju pada pemandangan di bawah sana, ia mengambil beberapa foto dan merekam sebuah video singkat, mengumpulkan bukti pengkhianatan mereka. Setiap senyum, setiap tawa, setiap interaksi mesra, semuanya ia abadikan dalam format digital. Ini akan menjadi senjatanya. Pemandangan yang menyakitkan itu terus berlanjut. Mereka akhirnya membeli tas tangan itu, dan beberapa barang lain dari toko tersebut. Gilang yang membayarnya di kasir, tentu saja dengan kartunya. Kartu yang dananya berasal dari jerih payah Nadira. Setelah selesai, mereka berjalan menjauh, masih dengan tawa riang, menuju eskalator untuk turun. Mereka tampak akan melanjutkan pesta belanja mereka di lantai lain. Nadira tetap duduk di kursinya, tak bergerak, bahkan setelah mereka menghilang dari pandangannya. Ia menatap kosong ke gelas es tehnya yang sudah kosong. Pengkhianatan ini telah membunuh sesuatu di dalam dirinya. Nadira yang naif, yang penuh cinta dan kepercayaan pada suaminya, telah mati di kafe ini. Dan dari abunya, lahir seorang Nadira yang baru. Seorang wanita yang hatinya telah terluka parah, namun pikirannya kini bekerja dengan sangat jernih dan tajam. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan membuat keributan. Ia akan membalas mereka. Kehampaan yang dirasakan Nadira tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit mematung dalam diam, amarah dingin yang sejak tadi membeku di dalam hatinya mulai mencair, mengalir deras ke seluruh pembuluh darahnya, membakar habis sisa-sisa rasa sakit dan kesedihan. Air matanya yang tadi tertahan kini benar-benar mengering, digantikan oleh kobaran api dendam yang menyala terang di sorot matanya. Ia tidak akan menjadi korban dalam drama yang diciptakan suaminya. Ia akan menjadi sutradaranya. Ia meraih ponselnya sekali lagi. Kali ini, jarinya bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, seolah sedang menyusun strategi untuk proyek arsitektur yang paling rumit. Ia kembali menghubungi Gita. Git, sapanya saat panggilan tersambung. Suaranya terdengar sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi getar keraguan. Yang ada hanyalah nada yang datar, dingin, dan penuh kendali. Nadira, bagaimana? Kamu menemukan sesuatu? Tanya Gita cemas. Aku menemukan semuanya. Git. Semuanya, jawab Nadira. Dia tidak sendirian.
Dia bersama seorang wanita, ibunya, dan juga Mbak Winda. Terdengar pekikan tertahan dari seberang. "Winda? Kakak iparmu? Yang katanya sakit parah itu? Ya Tuhan, Nat, mereka benar-benar keterlaluan." Keterlaluan adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan perbuatan mereka. "Git," balas Nadira. "Mereka sedang pesta belanja menggunakan uangku, menggunakan mobilku. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Sementara aku di sini, seperti orang bodoh yang membatalkan pertemuan paling penting dalam karirku karena sebuah kebohongan busuk." Aku turut prihatin. "Nat, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu mau aku ke sana? Kita labrak mereka sama-sama," tawar Gita. Suaranya terdengar ikut geram. Nadira tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Melabrak mereka sekarang hanya akan memberi mereka kepuasan. Melihatku marah, histeris, dan menangis di depan umum, itu hanya akan membuat mereka merasa menang. Aku tidak akan memberi mereka tontonan gratis. "Lalu, rencanamu apa?" Nadira menarik napas panjang, matanya kembali menatap ke arah atrium mal yang ramai, namun pikirannya sudah berada jauh di depan, menyusun setiap langkah dari rencana pembalasannya. "Aku akan membuat mereka membayar semua ini, Git. Bukan dengan teriakan atau tamparan, tapi dengan cara yang paling elegan sekaligus paling memalukan bagi mereka. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku, dan aku akan membiarkan mereka terjebak dalam kemewahan palsu yang sedang mereka nikmati." Gita terdiam sejenak, mencoba mencerna maksud dari perkataan sahabatnya. "Maksudmu?" Gilang dan rombongannya sedang berbelanja gila-gilaan. Mereka pasti berpikir kartu kredit dan ATM yang dipegangnya punya limit tak terbatas. Mereka tidak tahu bahwa sumber dana dari semua kartu itu adalah aku. Dan aku, sebagai pemilik dana, punya kuasa penuh untuk menghentikan aliran dana itu kapanpun aku mau. Jelas Nadira. Suaranya terdengar seperti seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang. Pemahaman mulai terlihat di benak Gita. "Ya Tuhan, Nat, jangan bilang kamu akan." "Iya, Git. Aku akan membiarkan mereka memilih semua barang yang mereka inginkan. Aku akan membiarkan mereka menumpuk barang-barang itu di meja kasir. Dan tepat saat Gilang akan membayar, saat ia sedang memamerkan kemampuannya di depan selingkuhannya dan keluarganya, saat itulah aku akan mematikan semua akses keuangannya." Gita terkesiap. Itu brilian sekaligus kejam, Nat. Aku suka. Mereka yang memulai kekejaman ini lebih dulu, Git, balas Nadira dingin. Selain itu, aku juga akan mengambil kembali mobilku. Mereka datang ke sini dengan mobilku, maka mereka harus mencari cara sendiri untuk pulang bersama tumpukan barang belanjaan yang tidak bisa mereka bayar. Rencana itu terbentuk begitu saja di kepalanya, sempurna dan tanpa celah. Setiap detailnya terasa begitu pas, seolah sudah ditakdirkan untuk terjadi. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Pernikahan mereka sudah mati di saat ia melihat pemandangan tadi. Ini adalah tentang mengembalikan harga dirinya yang telah diinjak-injak. "Oke, aku mendukungmu 100%. Apa yang harus aku lakukan? Katakan saja," ujar Gita penuh semangat. "Untuk sekarang, tidak ada. Aku hanya butuh kamu sebagai tempatku melapor, agar aku tidak merasa sendirian melakukan ini. Tetap siagakan ponselmu. Aku akan mulai bergerak sekarang," kata Nadira. "Pasti. Nat, kabari aku setiap langkahmu. Hancurkan mereka." Nadira menutup teleponnya. Ia merasa gelombang kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ia bukan lagi Nadira yang lemah lembut dan pemaaf. Pengkhianatan ini telah mengubahnya. Ia berdiri dari kursinya, meninggalkan beberapa lembar uang di atas meja untuk membayar es tehnya. Ia berjalan menuju eskalator dengan langkah yang mantap. Tujuannya bukan lagi untuk mencari Gilang, tapi untuk menuju ke tempat di mana aset paling berharganya berada, parkiran valet. Saat melewati lantai dasar, ia sempat melihat Gilang dan rombongannya dari kejauhan. Mereka sedang berada di dalam sebuah toko perhiasan, menatap etalase yang memajang kalung dan cincin berlian.
Wanita selingkuhan Gilang tampak menunjuk sebuah kalung dengan mata berbinar, sementara Gilang mengangguk-angguk dengan senyum angkuh, seolah berkata, "Pilih saja mana yang kamu suka." Pemandangan itu tidak lagi menyakitinya. Sebaliknya, itu justru semakin memantapkan hatinya. Ia membiarkan mereka menikmati mimpi indah mereka sesaat lebih lama. Ia tahu, sebentar lagi mimpi itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Ia terus berjalan menuju pintu keluar, menuju lobi utama tempat ia pertama kali masuk. Ia menghampiri konter layanan valet dengan tenang. "Selamat siang, Mbak. Saya mau ambil mobil," sapanya ramah kepada petugas valet yang berjaga. "Siang, Mbak. Boleh saya lihat tiketnya?" Nadira menyerahkan tiket valet yang ia temukan di dalam kompartemen mobil saat mengambil surat-surat penting pagi tadi. Untung saja ia punya kebiasaan untuk selalu memeriksa dan merapikan isi mobilnya. Petugas itu memeriksa tiketnya dan mengangguk. "SUV perak, plat nomor B1770ND, atas nama Bapak Gilang." "Betul. Betul. Saya istrinya," jawab Nadira singkat. "Baik, Mbak. Mohon ditunggu sebentar. Mobilnya sedang kami siapkan." Nadira mengangguk dan menunggu di area yang telah disediakan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah langkah pertama dari rencananya. Ia melirik ke dalam mal, memastikan tidak ada tanda-tanda Gilang akan keluar dalam waktu dekat. Sepertinya mereka masih asyik dengan perhiasan berlian. Bagus, tak sampai 5 menit. SUV perak kesayangannya sudah berhenti tepat di depannya. Mesinnya menyala halus, bodinya mengkilap di bawah cahaya matahari. Petugas valet membukakan pintu untuknya dengan sopan. "Terima kasih, Mas," ucap Nadira sambil memberikan uang tip. Ia masuk ke dalam mobil, duduk di belakang kemudi. Ia memegang setir mobilnya dengan kedua tangan, merasakan tekstur kulit yang familiar. Ini miliknya. Ia yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Dan tidak akan ia biarkan mobil ini digunakan untuk memfasilitasi pengkhianatan terhadap dirinya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia memasukkan persneling dan menginjak pedal gas. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkan pelataran Mall Grand Metropolis. Saat mobilnya berbelok ke jalan raya, ia melirik mal megah itu dari kaca spion. Di dalam sana, suaminya dan komplotannya masih berpesta pora, tidak menyadari bahwa kereta kencana mereka baru saja berubah kembali menjadi labu, dan sang kusir sudah pergi meninggalkan mereka. Babak pertama dari pembalasannya telah dimulai. Nadira tidak langsung membawa mobilnya pulang. Tujuannya bukan hanya mengamankan asetnya, tapi juga memastikan tahap kedua dari rencananya berjalan sempurna. Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Pikirannya bekerja jauh lebih cepat daripada laju kendaraannya. Ia butuh tempat yang aman dan tidak terlalu ramai untuk berhenti dan melakukan eksekusi selanjutnya. Ia teringat sebuah taman kota kecil yang letaknya tidak terlalu jauh dari mal, tempat yang cukup sepi di jam kerja seperti ini. 15 menit kemudian, ia sudah memarkir mobilnya di bawah naungan pohon rindang di sudut taman. Suasana cukup lengang. Hanya ada beberapa petugas kebersihan dan sepasang muda-mudi yang duduk di bangku taman yang jauh. Aman. Ia mematikan mesin mobil, menyandarkan punggungnya di kursi kemudi, dan memejamkan matanya sejenak. Ia membiarkan dirinya merasakan semua emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Marah, kecewa, sakit hati, semuanya bercampur menjadi satu. Ia memutar kembali rekaman visual di kepalanya. Tawa riang Gilang, wajah manja wanita selingkuhannya, dan senyum puas Mbak Winda yang sehat walafiat. Pemandangan itu terasa seperti bara api yang membakar semangatnya. Tidak, ia tidak akan membiarkan emosi menguasainya. Ia harus tetap dingin. Ia harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Dengan tangan yang kini terasa sangat stabil, ia meraih ponselnya. Inilah saatnya menjatuhkan bom waktu finansial yang telah ia siapkan. Jarinya dengan lincah membuka aplikasi mobile banking, memasukkan kata sandi dengan cepat. Layar ponselnya menampilkan saldo rekening gabungan mereka. Rekening yang sebagian besar isinya berasal dari gajinya setiap bulan. Gilang hanya sesekali memasukkan sejumlah kecil uang ke sana. Itu pun jika salah satu,
Proyek kecilnya berhasil. Tanpa ragu sedikit pun, Nadira mengakses menu transfer. Ia memindahkan hampir seluruh dana dari rekening gabungan itu ke rekening pribadinya yang lain. Rekening yang tidak pernah Gilang ketahui keberadaannya. Ia hanya menyisakan saldo sekitar Rp50.000. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membayar biaya parkir valet di mal mewah itu. Notifikasi transaksi berhasil muncul di layar. Terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Langkah selanjutnya adalah kartu kredit. Ia membuka aplikasi perbankan yang lain, yang khusus mengelola kartu kredit. Ia adalah pemegang kartu utama, sementara Gilang memegang kartu tambahan yang limitnya ia tautkan dari kartu miliknya. Selama ini, Nadira selalu memberikan limit yang cukup besar kepada Gilang, percaya bahwa suaminya akan menggunakannya dengan bijak untuk kebutuhan bisnis. Sebuah kepercayaan yang kini terasa begitu bodoh. Ia masuk ke menu pengaturan kartu. Dengan beberapa kali sentuhan, ia menemukan opsi blokir sementara kartu tambahan. Ia menekannya. Sebuah pesan konfirmasi muncul. Apakah Anda yakin ingin memblokir sementara kartu dengan nomor XXX? Semua transaksi menggunakan kartu ini akan ditolak. Nadira menatap pesan itu. Inilah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dengan menekan tombol, ya, ia secara efektif memotong jalur kehidupan mewah yang selama ini Gilang nikmati atas namanya. Ia tidak ragu. Jarinya menekan tombol konfirmasi dengan mantap. Selesai. Akses finansial Gilang dari dirinya telah terputus total. Ia meletakkan ponselnya di kursi penumpang. Semuanya sudah selesai. Perangkap sudah dipasang. Kini, ia hanya perlu menunggu. Ia membayangkan apa yang akan terjadi di dalam mal sana. Gilang dan rombongannya mungkin sudah selesai memilih perhiasan, dan kini sedang berkeliling dari satu butik ke butik lain, menumpuk barang-barang yang mereka inginkan. Mereka masih berada di puncak dunia, merasa tak terkalahkan, tidak menyadari bahwa fondasi keuangan mereka baru saja ia runtuhkan. Nadira menyalakan kembali mesin mobilnya. Ia tidak akan menunggu di taman ini. Ia ingin berada lebih dekat dengan lokasi kejadian. Ia ingin merasakan getaran kepanikan mereka, meskipun dari kejauhan. Ia mengemudikan mobilnya kembali ke arah mal. Namun kali ini ia menuju sebuah kedai kopi yang berada di gedung seberang mal, yang memiliki jendela besar dengan pemandangan langsung ke lobi utama Grand Metropolis. Ia memarkir mobilnya di area parkir gedung itu, lalu berjalan santai memasuki kedai kopi. Ia memilih meja di dekat jendela, memesan secangkir kopi latte panas. Dari tempatnya duduk, lobi mal terlihat jelas. Ia bisa melihat orang-orang keluar masuk, para petugas valet yang sibuk, dan mobil-mobil mewah yang datang dan pergi. Ia menyeruput kopinya perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari pintu masuk mal. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Gita. Tahap 2 selesai. Bom sudah ditanam. Sekarang tinggal menunggu ledakannya. Balasan dari Gita datang hampir seketika. Aku siapkan popcorn. Kabari aku detailnya. Jangan ada yang terlewat. Nadira tersenyum kecil membaca pesan itu. Dukungan dari sahabatnya memberinya kekuatan. Ia bukan lagi korban yang menangis dalam diam. Ia adalah seorang eksekutor yang sedang menunggu hasil dari rencananya. 1 jam, mungkin 2 jam lagi, pertunjukan akan dimulai. Dan ia akan menjadi penonton di barisan paling depan. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detiknya terasa penuh dengan antisipasi. Ia hanya duduk di sana, tenang, menyeruput kopinya, menunggu saat di mana dunia palsu suaminya akan hancur berkeping-keping. Di dalam mal Grand Metropolis, Gilang merasa seperti raja dunia. Di sisi kanannya ada Bella, kekasih gelapnya, yang memandangnya dengan tatapan memuja. Di sisi kirinya ada Mbak Winda, kakaknya, yang terus memujinya sebagai adik terbaik. Di belakang mereka, Ibu Marisa, Ibu Bella, mengikuti dengan senyum puas sambil sesekali melirik kantong-kantong belanjaan yang sudah menumpuk di troli. Hari ini adalah hari yang sempurna. Sayang, lihat deh, gaun ini bagus tidak buat aku? Rengek Bella manja, sambil menunjukkan sebuah gaun malam berwarna merah dari butik desainer ternama. Gilang melirik label harganya sekilas. Angkanya cukup untuk membayar cicilan mobil kelas menengah selama sebulan.
Ia tersenyum lebar. Apapun yang kamu pakai pasti bagus. Sayang, ambil saja. Anggap saja hadiah dariku. Bella memekik senang dan langsung menyerahkan gaun itu kepada pramuniaga untuk dibungkus. Ibu Marisa menepuk-nepuk punggung Gilang dengan bangga. Kamu memang calon menantu idaman, Gilang. Sangat royal. Bella beruntung sekali mendapatkanmu. Ah, ibu bisa saja. Ini belum seberapa. Balas Gilang pongah. Ia merasa egonya membumbung tinggi. Melihat tatapan kagum dari Bella dan ibunya membuatnya merasa menjadi pria paling hebat. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Baginya, ini adalah kompensasi yang pantas ia dapatkan. Nadira terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Seringkali mengabaikannya. Jadi, tidak ada salahnya ia mencari sedikit kebahagiaan di luar, bukan? Toh, ia menggunakan fasilitas yang memang menjadi haknya sebagai suami. Setelah puas berbelanja pakaian, tas, sepatu, dan perhiasan, mereka memutuskan untuk menutup hari itu dengan membeli beberapa gawai terbaru di pusat elektronik. Bella menginginkan ponsel keluaran terbaru, sementara Winda meminta dibelikan tablet untuk bisnis online kecil-kecilannya. Gilang menyetujui semuanya tanpa berpikir dua kali. Troli belanja mereka sudah benar-benar penuh, meluap dengan barang-barang mewah. Akhirnya, tibalah momen puncak dari pesta belanja mereka, pembayaran. Mereka menuju kasir utama di department store, tempat semua barang dari berbagai butik bisa dibayar sekaligus. Antrean cukup panjang, tapi mereka menunggu dengan sabar, sambil terus bercanda dan mengagumi barang-barang pilihan mereka. Totalnya jadi Rp187.500.000. Pak, kata petugas kasir perempuan itu dengan ramah setelah selesai memindai semua barang. Jumlah yang fantastis itu sama sekali tidak membuat Gilang gentar. Sebaliknya, ia justru merasa bangga. Ia melirik Bella dan ibunya sekilas, seolah ingin memastikan mereka melihat momen hebat ini. Dengan gerakan yang dibuat-buat santai, ia mengeluarkan dompet kulit mahalnya dan mengambil sebuah kartu kredit berwarna hitam dari dalamnya. Kartu tambahan dari Nadira. Pakai ini, Mbak, katanya dengan angkuh sambil menyerahkan kartu itu. Petugas kasir menerimanya, menggesekkan kartu itu di mesin EDC. Beberapa detik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan. Di layarnya tertera tulisan, transaksi ditolak. Petugas itu sedikit mengernyit. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Mungkin ada gangguan jaringan. Boleh saya coba sekali lagi? Gilang mulai merasa sedikit aneh, tapi ia tetap berusaha tenang. Oh, iya, silakan. Kartu itu digesek untuk kedua kalinya. Hasilnya sama. Ditolak. Wajah Gilang mulai sedikit pucat. Bella dan ibunya yang tadinya tersenyum kini menatapnya dengan tatapan bertanya. Orang-orang di antrean belakang mereka mulai berbisik-bisik. Sepertinya ada masalah dengan kartunya, Pak. Kata kasir itu dengan nada yang lebih formal. Tidak mungkin. Limit kartu itu besar. Coba pakai yang ini, kata Gilang, sedikit panik. Ia mengeluarkan kartu kredit lain, juga kartu tambahan dari Nadira. Ia menyerahkannya dengan tangan yang mulai terasa dingin. Kartu kedua pun mengalami nasib yang sama. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi dahi Gilang. Rasa malunya mulai membakar wajahnya. Ia bisa merasakan tatapan sinis dari orang-orang di sekelilingnya. Wajah Bella sudah cemberut. Sementara ibunya mulai melipat tangan di dada dengan tatapan tidak senang. Pak, jadi bagaimana ini? Antrean di belakang sudah panjang. Tegur kasir itu, mulai kehilangan kesabaran. Sebentar, saya bayar pakai debit saja, kata Gilang gugup. Ini adalah pilihan terakhirnya. Ia mengeluarkan kartu ATM dari rekening gabungannya. Ia sangat yakin ada cukup dana di sana. Nadira baru saja gajian beberapa hari yang lalu. Ia memasukkan kartu itu ke mesin dan mengetik PIN-nya. Mesin memproses sejenak, lalu kembali mengeluarkan notifikasi. Saldo tidak mencukupi. Dunia Gilang seakan runtuh saat itu juga. Saldo tidak mencukupi? Bagaimana mungkin? Ia mencoba mengingat-ingat. Bukankah pagi tadi Nadira baru saja mentransfer 3 juta? Ditambah sisa gaji Nadira,
Seharusnya ada ratusan juta di rekening itu. Tidak mungkin. Pasti mesin kalian yang rusak, seru Gilang. Suaranya naik 1 oktav, mencoba menutupi rasa malu dan paniknya. Mesin kami baik-baik saja, Pak. Bapak bisa cek saldo Bapak di ATM terdekat kalau tidak percaya. Jawab kasir itu ketus. Manajer toko pun mulai mendekat, melihat keributan yang terjadi. Gilang benar-benar terjebak. Ia dikelilingi oleh tatapan menghakimi, tumpukan barang mewah yang tidak bisa ia bayar, dan kekecewaan yang begitu jelas di wajah Bella dan keluarganya. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi Nadira dengan panik. Panggilannya masuk, tapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi dan lagi. Hasilnya sama. Nadira seolah lenyap di telan bumi. Gilang, ini sebenarnya ada apa? Jangan bilang kamu tidak punya uang. Bisik Bella tajam di telinganya. Rasa malunya sudah diubun-ubun. Ada apa ini? Kok jadi begini? Timpal Winda. Wajahnya ikut pucat pasi. Ia tidak pernah membayangkan liburan belanjanya akan berakhir seperti ini. Gilang tidak bisa menjawab. Otaknya buntu. Ia sadar ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kartu kredit diblokir, saldo ATM kosong, dan Nadira tidak bisa dihubungi. Semua ini terjadi di saat yang bersamaan. Ini bukan kebetulan. Ini pasti perbuatan Nadira. Tapi bagaimana? Bagaimana istrinya bisa tahu?